Masa ada orang non muslim bilang assalamualaikum nggak boleh dijawab? Di kitab kuningnya ada kok begitu. Etis nggak? Ada orang assalamualaikum dibiarin aja, kita buang muka. Assalamualaikum kayak buang muka. Di kitab kuning gimana jawab? Ada. Mengatakan Apabila ada orang non muslim mengucapkan assalamualaikum, maka tidak boleh dijawab. Kalaupun dijawab, jawabannya alaikasam. Alaikasam itu mampus buat kamu. Apa seperti itu ajaran Islam? Itu kan kitab kuning, karangan manusia, penuh dengan kesombongan. Shalom saudara-saudara, berjumpa lagi dengan saya Pendeta Rio Pasaribu. Apa kabar kita semua? Saya percaya semuanya kita baik-baik saja dan diberkati Tuhan dengan melimpah-limpah. Pada hari ini saudaraku, saya mau membagikan kepada video cuplikan bagi kita semua bagaimana ada seorang Kiai Haji Buya Sakur yang membongkar yaitu tentang kitab kuning, yaitu kitab karangan ataupun buatan manusia, yang mana beliau mengatakan ada perkataan yang mengatakan bahwasannya ketika orang mengucapkan yang bukan agamanya assalamualaikum, maka mereka akan menjawab dengan mengatakan mampus buat lo. Itu dalam arti bahasa Indonesianya. Saudaraku kasih Tuhan, apakah begini ajaran Tuhan? Ya, Kiai Buya Sakur mengatakan ini bukan ajaran yang sesungguhnya, tetapi ini adalah kitab kuning dan kitab buatan tangan manusia, dan ini adalah kesombongan. Saudara-saudara kasih Tuhan, mari kita saksikan dulu video cuplikan berikut ini. Al-Quran suruh tinggal pergi, bukan dilaporkan baris krim. jadi ada dalam berdakwah itu ini jadi bingung ya, karena sekarang kan banyak penistaan agama seperti itu, kan ya, ada dianggap menghina agama lain. Padahal di Al-Quran sendiri ada sungguh kafir yang mengatakan Tuhan itu satu atau tiga dalam tiga. Nah ini sebagai pendakwah itu boleh nggak menyampaikan ayat-ayat yang menyalahkan, jelas-jelas menyalahkan pihak lain gitu? Sekarang undang-undang tentang penistaan agama, saya akan memakai Al-Quran. Di dalam Al-Quran dikatakan, apabila engkau mendengar, engkau mendengarkan yakhuduna fi dinillah, menjelek-jelekan agama Tuhan, fa'arid anhum, berpaling balik badanlah kamu, tinggalkan mereka sampai mereka berbicara urusan yang lain. Berarti bukan lapor ke baris krim, tinggal pergi aja. Kata Al-Quran suruh tinggal pergi, bukan dilaporkan baris krim. Jadi tidak perlu sebenarnya ya ada kece dan lain-lain itu yang menjelek-jelekan Nabi segala. Enggak laku kok. Cukup ditinggalkan saja. Al-Quran bilang begitu kok. Fa'arid anu hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Tolong dicatat tuh. Fa'arid anhum, balik badan, hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka berbicara urusan yang lain. Kan banyak juga tuh youtuber itu yang menjelekkan Islam, ada Pauza. Ya tapi Al-Qurannya begitu kok. Masa saya ikut youtuber? Ya ikut Al-Quran dong. Nggak, maksudnya banyak orang yang menjelek-jelekan Islam begitu, itu kunci jawabannya di Al-Quran hanya ditinggalkan. Iya, tinggalkan aja biarkan. Nggak usah dituntut-tuntut begitu ya. Apalagi demo-demo gitu. Iya, nggak usah. Tinggalkan saja sampai membahas. Tinggalkan aja. Membahas lagi. Itu kalau yang menjelekkan Islam. Tapi kalau sebagai pendakwah, apakah kita bisa menyalahkan agama, bukan menjelekkan, menyalahkan agama lain? Misalnya, ya, tapi kita membela Islam juga bukan dengan perkataan, dengan perbuatan dong. Bukan dengan perkataan. Semua orang nggak bisa kalau dengan membela perkataan. Yang susah kan membela dengan perbuatan. Itu yang jadi persoalan. Sekarang Anda membela Islam, di mana Anda membela anak yatim sebelah rumah sampai nggak sekolah, kau biarkan saja, itu membela Islam. Itu persoalannya. Itu janda, kau biarkan saja, membela Islam hanya karena tidak sholat, malah tidak kau bantu gitu. Saya tidak mengerti seperti apa, hanya gara-gara nggak sholat tidak, orang itu tidak dibantu gitu. Ini kan jadi persoalan masalahnya. Masa ada orang non muslim bilang assalamualaikum nggak boleh dijawab? Di kitab kuningnya ada kok begitu. Etis nggak? Ada orang assalamualaikum dibiarin aja, kita buang muka. Assalamualaikum kayak buang muka. di kitab kuning gimana jawab? Ada. Mengatakan Apabila
ada orang non-muslim mengucapkan assalamualaikum, maka tidak boleh dijawab. Kalaupun dijawab, jawabannya alaikassalam. Alaikassalam itu mampus buat kamu. Apa seperti itu ajaran Islam? Itu kan kitab kuning, karangan manusia, penuh dengan kesombongan. Ini kitab-kitab kesombongan ini dikarang pada zaman kejayaan Islam. Dan pada umumnya negara-negara yang sedang ngetop itu kan sombong-sombong. Seperti Donald Trump kan, Amerika US first. Jadi kesimpulan apapun hukumnya, apapun itu ya dikembalikan ke logika dan pikiran kita ya. Iya dong, kalau tidak ngapain lo kasih otak sama kita, mau dianggurin aja tuh, nggak dipakai kita. Orang begini, jadi orang tuh malas berpikir ya. Ketika orang Islam saya nanya, milih kita bikin negara sekuler apa negara agama? Mereka bilang negara agama. Tapi ketika kata orang, lu mau tinggal di mana? Mau tinggal di negara sekuler? Enak kata negara sekuler. Aneh kan? Ya iya, semacam itu. Jadi ya itulah persoalannya. Jadi sampai orang yang non muslim salam aja menghormati. Pada dalam Al-Qur'annya wa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha bi mithliha. Kalau ada orang mengucapkan salam, kita hormati lebih dari itu atau minimal sama lah. Ini juga nggak boleh di kitab kuningnya begitu. Padahal di Al-Qur'annya tidak menyebut yang mengucapkan salam muslim atau tidak. Tidak ada urusan. Dan sekarang yang lucu, ada orang non muslim kelaparan dikasih makan pahala nggak ada pahalanya, malah dosa. Ya. Manusia kelaparan bilangnya dosa. Aceh kena tsunami yang bantu orang Amerika juga kok. Gimana sih? Orang Israel mereka kan orang muslim. Jadi kalau ada negara non muslim yang kena bencana, jadi kau biarkan yang nggak usah kamu bantu. Jadi alasan kemanusiaan pastinya ya. Iya dong. Kan lucu jadinya. Nggak malu gitu. Aceh dibantu kok. Australia juga bantu, Jepang juga bantu muslim semuanya. Masa ada negara yang non muslim kena tsunami kita tidak boleh membantu karena nggak ada pahalanya. Akhirnya saya tanya, nah kalau yang kelaparan, anjing kelaparan, saya kasih makan ada pahalanya nggak? Allah itu mah ada. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah dapat ilmu baru. Ternyata ada binatang lebih mulia dari manusia. Ya tidak logis dong macam itu tuh. Ya itu banyak penganut agama itu terjebak ya sehingga dalam hukum-hukum ini dosa halal haram dan lain-lain sehingga melupakan untuk berpikir ini berpikir yang logis gitu. Itulah kesulitannya kita mengajak orang berpikirnya susah. Makanya saya berulang, saya berceramah, saya ya bikin YouTube, ngaji. Itu bukan lagi membagikan ilmu. Ilmu maka ada habisnya kok. Aku juga dikasih ilmu nggak banyak, nggak apa oleh Allah kok. Tapi ketika setelah mendengar pengajian lalu orang itu berpikir, berarti saya berhasil. Ketika mau nambah ilmu, aku masih gagal. Tapi ketika engkau berpikir, aku berhasil. Waduh, jadi kuncinya sebenarnya untuk merangsang agar kita berpikir saja. Iya, itu lagi. Itu ceramah yang baik sebenarnya, bukan ceramah yang membatasi. Awas hati-hati itu bid'ah loh ya. Gitu. Jadinya kita takut nanti berpikir nanti malah jadi bid'ah gitu. Iya, itulah pengertian bid'ah itu sendiri kan awalnya kan dari standarisasi Islam. Shalom saudara-saudara, kita sudah melihat video cuplikan ya. Saya pernah saudaraku yang menyampaikan perkataan kepada umat muslim. Saya katakan Assalamualaikum, saya katakan kepada kawan saya sendiri. Tapi kawan saya ini diam. Lalu saya tanya, kenapa tidak ada jawaban ketika saya mengatakan Assalamualaikum? Saya katakan kepada teman saya. Teman saya ini mengatakan tidak boleh saya menjawabnya, katanya. Saudara kasih Tuhan ya. Tetapi saudaraku berbeda dengan kita ya sebagai orang-orang Kristen. Justru kalau kita sebagai orang Kristen, apapun agama mereka dari seberang, baik itu agama Muslim, agama Buddha, agama apapun dia, kalau mereka datang mengatakan kepada kita haleluya, maka kita akan jawab haleluya. Kalau mereka mengatakan kepada kita shalom, maka kita pun akan menjawab dengan berkata shalom ya saudara. Karena bagaimanapun juga ya, tidak mungkin orang berbicara kepada kita ya. Itu kan perkataan itu adalah sapaan. Tidak mungkin kita diam
ya, ataupun tidak mungkin kita membalas dengan perkataan yang tidak baik kalau mereka menyapa kita dengan baik, ya saudara-saudara ya. Nah, inilah yang perlu kita tingkatkan sebagai umat yang beragama, ya, supaya kita berpikir, ya, apakah jawab yang harus kukatakan, apakah jawaban yang baik atau tidak, ya itu tergantung kepada kita. Tapi saya sarankan kepada kita, kalau ada orang menyapa kita, ya mari kita sapa. Kalau ada orang yang mengatakan perkataan salam kepada kita, mari kita jawab dengan penuh ramah tamah, ya, sehingga orang lain tidak tersinggung, tetapi orang lain merasakan kasih yang ada dalam kita, dan lewat kasih itulah mereka menyadari bahwa kita betul-betul anak Tuhan, ya saudara-saudara. Puji Tuhan, saya Pendeta Rio Pasaribu undur diri. Tuhan Yesus berkati kita. Shalom.